Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin bahas soal tutup bensin ya. Eh, mungkin pemba eh, mungkin pemirsa belum tahu ya bahwa sebelumnya tutup tangki motor penulis itu karatan parah ya. Jadi sebelumnya itu tutup bensin motor penulis tuh karatan parah banget. Tapi sekarang bisa dilihat kondisinya bersih, mulus ya, nggak ada karat. Nah, penulis bahas tutup bensin ini karena penulis baca berita bahwa banyak motor Honda, motor Matic Honda yang berkarat. Jadi levelnya macam-macam, mulai dari yang ringan hingga sangat berat. Nah, terus kok bisa terjadi seperti ini? Karena ya motor penulis ya, di rumah ada dua motor, Beat ESP Next 2. Next 2 ini sih ono lagi di rumah atau enggak. Nanti kalau lagi di rumah penulis tunjukkan kondisi tutup tangkinya ya. Tapi kalau yang Beat ESP pasti ada di rumah, soalnya motor dipakai istri. Kondisi tutup bensinnya Honda Beat bersih ya, sama seperti halnya yang ada di motor NMAX penulis. Bersih, nggak ada karat yang ya bikin khawatir gitu. Jadi sebuah hal yang aneh ketika versi baru dari motor Honda Beat ataupun Vario itu karatnya parah. Apa ada terjadi penurunan kualitas? Karena dalamannya tidak dicat, kemungkinan ya bahan logamnya yang berubah, bahan mentahnya yang berubah. Bahan dari tangki sendiri ya tentunya ada levelnya ya. Ada yang cenderung mudah karat, ada yang tidak. Dengan contoh karat yang terjadi di NMAX atau di NMAX tok ya, sorry ya, yang lain nggak ada. Dengan kasus yang karat terjadi di NMAX, karat
itu bisa terjadi sangat cepat, super cepat. Pengalamannya adalah ketika penulis menggunakan aditif bensin PRF turbo. Ya entah aditif ini satu-satunya atau mayoritas, tapi karat penulis amati itu terjadi sangat parah ketika pakai PRF turbo. Dalam 2 minggu ya, kondisi tutup tangki mulai dari celing gitu sampai karat parah. Parah sekali lah. Hanya dalam waktu 2 minggu motor penulis dipakai tiap hari ke kantor ya. Jarak pemakaian sekitar 35-40 lah. Tapi terjadinya karat bisa terjadi sangat cepat. Tapi itu menggunakan sesuatu yang tidak standar, pakai aditif. Nah, tapi yang terjadi pada motor Matic Honda sekarang itu kayaknya terjadi global ya. Karena rasanya mereka-mereka yang kena itu bukan mereka-mereka yang pakai aditif bensin khusus. Mungkin ada yang pakai Pertalite, Pertamax, atau mungkin Pertamax Turbo. Tapi lihat yang kena mungkin itu pengguna Pertamax atau Pertalite saja. Dan kalau dibandingkan dengan motor penulis sendiri, ini Handmax. Penulis pernah full terus pakai Pertamax, pernah full terus pakai Pertalite. Tidak ada tanda-tanda karat. Nggak bisa membersihkan memang. Jadi waktu penulis pakai aditif bensin, penulis itu ya pernah pakai Pertalite, pernah pakai Pertamax, dan kecenderungan terjadi karat hanya ketika pakai aditif. Sepertinya juga terjadi pada aditif minyak atsiri yang lain ya. Jadi minyak atsiri yang lain penulis pernah pakai selain Eco Racing, Bio One Racing, NASA RPM, Sparring Smooth, ya PRF turbo tadi, terus Klinos ya kalau nggak salah, ya Klinos. Sama satu lagi ya, aditif opo sih, cairan penulis nggak beli tapi dikasih. Aditif apa ya? Aditif minyak atsiri juga masih ada sih barangnya. Nggak penulis pakai karena ya begitu dipakai tenaga ngedrop. Jadi penggunaan PRF turbo itu kali pertama, tapi berikutnya juga mengalami juga ya, muncul karat di mulut tangki. Tapi ya selama pakai Pertalite, Pertamax tanpa aditif apa-apa, karat itu tidak makin berkembang. Memang tidak bisa makin bersih, tapi tidak makin berkembang. Untuk membersihkannya sih penulis, karena dekat dengan bensin, penulis menggunakan zat-zat yang kompatibel dengan bensin. Jadi pakai minyak, pakai apa ya, apa mana ya selain minyak, pakai margarin kalau nggak salah pernah. Tapi penulis anjurkan untuk tidak pakai margarin karena margarin itu
asin ya. Asin itu artinya bakal ada endapan di tangki. Penulis rekomendasikan pakai minyak samin cap konta saja. Penulis juga pernah pakai minyak goreng padat ya. Minyak goreng padat itu warnanya putih ya. Minyak goreng padat kalau yang nggak tahu itu yang dipakai di Kentucky, dipakai di McD untuk bikin ayam goreng atau donat, itu fresh jauh lebih lama. Jadi bahannya itu akan tertutup oleh minyak goreng padatnya, karena minyak goreng padat akan menjadi padat di suhu ruangan. Terus kalau tadi bahas itu, jadi penulis pakai itu untuk membersihkan. Juga mungkin pernah pakai apa ya, kit gitu ya, kit yang warna kuning kalau nggak salah. Itu juga mudah membersihkan karat di bibir tangki. Mungkin sulit ya, karena si ono ireng-irengnya juga nggak rata. Tapi entah mengapa ya, sekarang itu jadi bersih tuntas ya. Soalnya kalau dulu itu ada hitam-hitamnya. Entah makin bersih makin apa. Mungkin apa karena pakai minyak samin cap konta atau margarin untuk aditif bensinnya, sehingga jadi bersih. Tapi yang jelas normanya enggak lah, kok penulis muter-muter. Normalnya karat itu tidak mudah terjadi. Memang sih ada beberapa yang mengalami karat ini ya. Misal yang apa katanya yang tangkinya kosong, sering dijemur matahari gitu ya. Karena bensinnya menguap jadi endapan air ya. Endapan air ini jadi penyebab karat. Jadi katanya karat itu terjadi untuk mereka yang sering parkir di panas. Tapi pendapat itu rasanya enggak ya, karena kan tutup tangki itu di bawah tangki bensin itu kalau untuk motor matic kan seringnya terlindungi ya, tertutupi, nggak kena sinar matahari langsung. Jadi suhu tangkinya sendiri nggak mungkin sangat panas sekali lah, nggak akan beda jauh daripada panas yang terjadi ketika motor jalan. Jadi untuk yang nggak tahu ya, tangki bensin yang di atas mesin itu bakal kepanasan kalau motor lagi jalan. Walau sama pabrikan sudah dibuat terpisah ya, jadi tangkinya dibuat agak ke belakang. Kalau habis jalan ya, coba peganglah tangki bensinnya, itu kan jadi makin panas. Nah itu juga bisa jadi sumber penguapan. Tapi karat seringnya terjadi karena faktor tertentu lain. Karena harusnya tangki itu sudah dirancang tahan karat. Penulis pernah bahas ya, tapi nggak buat video. Pernah bahas bahwa Honda Beat ESP yang penulis miliki itu di buku manual ditulisi bisa tahan untuk penggunaan bensin dengan 10% alkohol. Kalau istilahnya saat itu adalah gasohol. Kalau sekarang mungkin bioetanol ya, tapi itu di tahun 2013 istilahnya gasohol. Gasohol yang dimaksud di situ adalah bensin yang 10%-nya minyak goreng. Nah, di tahun 2013 motor Honda itu sudah dibuat tahan terhadap gasohol, terhadap bensin campur etanol 10%. Nah, disebutkan bahwa nggak boleh sampai lebih kalau pakai campurannya. Jadi maksimal
10%. Kalau rasionya lebih dari 10%, salah satu efeknya adalah karat. Jadi kita bisa tahu bahwa bensin yang mengandung etanol itu akan menyebabkan karat ya. Nah, kalau nggak salah Pertalite itu sudah termasuk bensin yang mengandung etanol, walau mungkin kadarnya masih kecil ya. Masih kecil bila dibandingkan dengan misalnya Pertamax Green 95 yang katanya 7%, entah berapa persen, karena aturan pemerintah membolehkan sampai 10%. Entah apakah Pertalite itu ada etanolnya atau enggak, entah apakah Pertamax ada etanolnya atau enggak, tapi yang jelas motor penulis yang Honda Beat ESP mulut tangkinya bebas karat. Dan ya dari yang sharing-sharing itu, motor-motor Honda yang lama-lama misalnya yang 2015 pun bebas dari karat. Jadi ada sesuatu perubahan pada motor-motor Honda yang baru. Kalau lihat kemungkinannya mestinya dari perubahan material, pemilihan bahan dari tangkinya. Karena kalau dari cat ya mestinya dalaman tangki itu nggak dicat ya, ya mestinya kayak gitu ya. Karat di tangki sendiri bukan kali ini ya penulis jumpai. Ada bro yang dari Semarang juga yang mengalami, jauh sebelum penulis sadar bahwa yang pemilik Honda lain juga mengalami karat. Jadi ya kayaknya karat itu sudah jadi bagian dari penyakit ya. Kalau nggak salah tipenya motor Honda Beat Deluxe ya, kalau nggak salah ya. Jadi ya entah ya opo sing beda. Kalau gara-gara bensinnya ya enggak, karena buktinya penulis ini kejadian karat parah terjadi ketika pakai aditif minyak atsiri saja. Ketika pakai margarin, ketika pakai aditif engine cleaner, ketika pakai Yamalup carbon cleaner, ketika pakai Honda carbon cleaner tidak terjadi. Oh ya, pakai Akashu ya, aditif bensin yang baunya kayak apa sih aditif bensin yang awalannya huruf T itu, toluen mungkin ya, yang seperti toluen baunya itu juga tidak bikin karat. Karat terjadi kalau aditifnya bau minyak cengkeh, bau tembakau, bau semacam itulah ya, bau minyak urut kayak gitu-gitu. Jadi kalau kemungkinannya ya kemungkinan dari bahan. Nah terus bagaimana mencegahnya? Nah ini susah ya, karena kalau beli tangki bensin yang baru ya penyakitnya sama, bakal gitu juga, bakal terjadi lagi. Nah untuk membersihkannya gimana? Membersihkan karat ini, kalau idealnya sih dilepas, dikasih WPC itu ya, atau asam kuat yang lain untuk membersihkan karatnya, terus dipakai lagi. Lepas dari itu apa ya, kalau pakai cat, soalnya bensin itu adalah pelarut yang kuat. Cat yang kena bensin ya lama-lama akan rontok. Kalau rontok ya jadi akan menutupi filternya, jadi malah mengganggu kerja motor. Entah ya apakah ada cat yang tahan untuk bensin, mestinya ada, tapi mboh ya tipenya apa.
Kalau karat yang bermula dari dalam tangki itu susah ya. Kalau penulis sendiri untuk mengurangi karat, ya kepercayaan sih ya, kepercayaan mengurangi karat. Penulis pakai tambal panci ya. Penulis pakai aluminium, lakban aluminium ya. Aluminium sendiri sifatnya sebagai sacrifice anode. Artinya kalau ada air, maka reaksi terjadi bukan dengan besinya tapi dengan aluminiumnya. Jadi aluminiumnya dulu yang kemakan. Nggak masalah aluminiumnya kemakan, soalnya ya bisa diganti ulang. Aluminium ya tentu nggak penulis lakban di bagian dalam tutupnya. Penulis pergunakan di bagian luar saja, pas di bibir tangki bagian luar. Seperti itu sih cara penulis. Ya entah juga kalau tutup tangki motor-motor penulis itu bersih karena pakai itu. Entah ya, soalnya yang pakai margarin sama minyak wijen cuma NMAX ini ya. Yang Honda Beat tidak. Yang Next 2 juga tidak, karena ya penulis nggak pakai motornya. Metode lain apa mana ya, mungkin bisa pakai cat primer ya, karena cat primer itu ada kandungan zinc. Zinc itu sama dengan aluminium, sifatnya sacrifice anode, tapi mungkin ya kadarnya lebih kecil daripada kalau kita pakai lakban aluminium ya. Mungkin lebih sip lagi kalau kita langsung pakai aluminium sekaligus gitu. Karat itu biasanya bermula dari bibir tangki yang kena air hujan. Tapi anehnya kayak Vario, kayak Beat itu kan nggak kena air hujan kan, tutup tangki ini. Di bawah jok nggak ada air toh. Mungkin sumbernya kelembapan. Karat itu berkembang terutama ketika ada dua logam yang berbeda tipe, berbeda campuran. Karat terjadi karena ada reaksi antara logam satu dengan yang logam lain. Seperti prinsipnya baterai itu ono zinc, ono apa ya, ono apa reaksi nih, bola wis baterai lali rumusnya apa. Tapi baterai itu kerjanya ya salah satunya bereaksi sehingga yang lainnya akan mengeluarkan listrik. Nah, prinsip karat sama ya. Karat itu terjadi karena ada dua logam yang ada air yang punya daya penghantar listrik di antaranya. Air itu bisa menghantarkan listrik kalau punya sifat basa, punya sifat asam, dan satu lagi partikelnya banyak. Jadi nggak cuma air garam saja yang bikin karat, tapi juga air asam, air basa juga. Kalau yang nggak paham dengan air basah mungkin lebih jelas kalau penulis ngomong air sabun. Jadi air sabun itu tidak netral. Air yang pH-nya plus itu bakal bikin ada reaksi antara logam dengan logam. Kalau memandikan motor, air sabun dibiarkan lama-lama, nah itu bisa jadi sumber karat. Jadi yang jadi sumber karat utama itu bukan airnya, tapi terutama dari sabun ya. Menurut penulis kayak gitu. Jadi kalau motor sering dicuci terus karatan, rasanya itu lebih karena sabunnya ya. Karena penulis sendiri kalau nyuci nggak pakai sabun, ya bagian karat-karat bisa dibilang minim ya. Karat itu biasanya terjadi kalau hujan-hujan. Nah gitu. Mengapa kok hujan-hujan itu bikin karat? Karena air hujan itu biasanya pH-nya tidak netral, tapi cenderung asam karena ada kandungan fosfor, kandungan ya lain-lain lah ya.
Oh, bukan fosfor, sorry, sulfur ya. Karena kan asap kendaraan itu menghasilkan sulfur juga. Sulfur ini bila dilepas ke atmosfer tertangkap sama air hujan, bereaksi dengan H2O, terbentuklah H2SO4 ya. 2SO4 itu ya tipe asam. Wes apa maneh sing iso diinformasikan. Sayangnya penulis cuma tahu trik itu saja ya. Jadi kalau ada pemilik motor Vario 160, Beat Deluxe, Scoopy, Genio, atau ya PCX mungkin kena juga. Wes pokok motor-motor Matic Honda yang baru, coba pakai tambal panci ya. Di sekitar bibir di sekitar mulut tangki bensin. Kalau perlu ya lebih luas lagi ya. Tapi biasanya bagian luar tangki itu dicat hitam. Wes lah itu aja. Nggak punya ide lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.